Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa pada kali ini Ibu mintakan kepada Maria untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Baik, Maria hadir. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Maria? Alhamdulillah baik. Ahmad Nopal hadir. Alhamdulillah hadir. Bagaimana kabarnya Nopal? Alhamdulillah. Nur Kamelia hadir. Bagaimana kabarnya Nur Kamelia? Alhamdulillah baik juga ya. Dan yang terakhir Mirajia hadir. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Mirajia? Alhamdulillah baik. Jadi semua murid Ibu pada hari ini hadir semua ya. Hadir semua. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari bab 5 mengenai kada dan qadar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, memulai materinya, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan kita mempelajari kada dan qadar tersebut. Nah, jadi tujuannya itu adalah agar kita tahu apa sih itu kada dan qadar. Kemudian bagaimana sih cara kita mengimplementasikan beriman kepada kada dan qadar. Selanjutnya kita bisa menunjukkan dalil mengenai kada dan qadar, serta kita tahu apa itu contoh-contoh dan juga macam-macam takdir. Nah, mungkin itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita memasuki ke pembahasan pertama mengenai pengertian kada dan qadar. Siapa dari kalian yang tahu apa itu yang dimaksud dengan kada dan qadar? Masih belum tahu ya? Baik, Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi secara bahasa pengertian kada adalah ketetapan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Nah, itu tadi secara bahasa. Kemudian secara istilah, qada adalah ketetapan atau ketentuan dan keputusan Allah dari sejak zaman ajali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan ataupun keburukan, hidup dan mati. Qada itu adalah sebagai rencana Allah sejak zaman ajali. Nah, itu tadi pengertian dari qada. Kemudian selanjutnya adalah qadar. Nah, qadar itu secara bahasa artinya kepastian, peraturan, atau ukuran. Nah, sedangkan qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman ajali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Nah, jadi qadar ini adalah sebagai pelaksanaan atau rencana dari qada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pengertian dari qada dan qadar. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Nah, jadi perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Nah, jadi takdir adalah berlaku kepada semua makhluk hidup, baik yang telah, yang sedang maupun yang akan terjadi. Nah, contohnya itu Allah berencana menciptakan seorang hamba bernama Hasan. Nah, itu kada dari Allah. Kemudian Allah memproses penciptaan Hasan ketika umur beliau itu 4 bulan di perut ibunya dan diberi kepastian kapan Hasan akan lahir. Nah, itu ditakar rezeki atau diukur rezekinya, diatur kapan matinya dan lain sebagainya yang berkenan dengan berkenaan si Hasan tadi atau qadar dari Allah.
Nah, jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar atau takdir adalah orang yang percaya dengan sepenuh hati bahwa ketentuan dan ketetapan Allah itu benar adanya, di mana telah ditentukan sejak zaman ajali maupun sejak diciptakannya makhluk hidup. Nah, jadi hal ini berlaku bagi semua makhluknya. Qada dan qadar wajib dipercayai sebagai bukti keyakinan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, itu tadi pengertian dari qada dan qadar. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Sebelum kita melanjutkan ke bagian B mengenai dalil tentang qada dan qadar. Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita ke penjelasan yang B mengenai dalil tentang qada dan qadar. Nah, ada terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatan idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Nah, itu tadi arti dari Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Nah, jadi maksud ayat tersebut adalah jika Allah dan Rasul sudah menetapkan sesuatu keputusan, maka tidak ada orang yang pantas protes agar keputusan itu dirubah. Jadi bagi yang berani protes sama saja ia durhaka dan sesat. Berarti manusia itu harus menerima ketetapan keputusan Allah dan Rasulnya. Selanjutnya terdapat juga dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulli syai'in wa khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Nah, jadi maksud ayat ini adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah sudah diukur dan ditakar ketetapannya. Walau demikian, manusia tetap berusaha walaupun yang menetapkannya itu adalah Allah. Nah, itu tadi mengenai dalil tentang qada dan qadar. Bagaimana kepada murid-murid, apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai yang C, macam-macam takdir. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu persilahkan kepada kalian untuk membacanya terlebih dahulu. Silakan buka buku halaman 107. Ibu beri waktu membacanya 5 menit. Oke. Nah, jadi kalian sudah membaca itu apa macam-macam dari takdir atau macam-macam qada dan qadar. Nah, jadi akan Ibu jelaskan sedikit. Takdir adalah peraduan atau gabungan antara qada dan qadar. Nah, jadi takdir ini merupakan suatu ketetapan dan keputusan dari Allah terhadap manusia atau makhluk Allah lainnya sesuai dengan kadar atau ukurannya masing-masing. Nah, jadi segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini adalah sudah diputuskan oleh Allah. Nah, jadi Allah itu manusia itu, makhluk itu tidak bisa diprotes atau ditolak oleh siapapun.
Nah, mungkin seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, tetapi jika Allah menentukan lain, maka ia harus menyadari bahwa Allah memberi takdirnya. Nah, jadi jika seseorang berusaha dengan baik dan tekun melaksanakan usahanya, biasanya ditakdirnya baik atau berhasil tercapai apa yang diinginkan. Bahkan sebaliknya, jika seseorang tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka takdirnya itu pun akan buruk atau tidak berhasil, tidak tercapai apa yang diinginkan. Nah, jadi ditakdirkan baik atau tidak biasanya sudah tampak dari usaha seseorang. Nah, jadi manusia itu bertakdir baik memiliki ciri-ciri antara lain selalu berbuat kebaikan. Nah, jadi jika merasa salah atau berbuat dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Begitu pula dalam mencari rezeki, dilakukannya dengan cara mencari rezeki yang halal. Jangan mencari rezeki secara haram. Semua yang dilakukan tanpa mengenal lelah dan juga tidak pernah mengeluh. Nah, jadi macam-macam takdir itu ada dua, ada takdir mubram dan ada takdir mu'allak. Yang pertama kita masuk ke takdir mubram. Takdir mubram itu adalah takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Nah, jadi takdir mubram ini sifatnya paten atau sudah baku gitu. Nah, jadi sehingga manusia itu tinggal menunggu dan menjalankan saat takdirnya itu datang. Contohnya seperti kematian. Kemudian ciptaan-ciptaan Allah lainnya seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih. Adapun berhidung pesek, bermata sipit dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Nah, itu tadi penjelasan dari takdir mubram. Selanjutnya ke takdir mu'allak. Nah, takdir mu'allak ini adalah takdir yang dapat atau yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Nah, jadi takdir mu'allak ini sifatnya fleksibel atau belum baku alias dapat dirubah dan dapat diusahakan sehingga manusia itu dapat merubah takdir atau nasibnya. Contohnya itu seperti Rapi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab. Nah, maka untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Akhirnya Rapi tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi. Kemudian contoh lain masalah rezeki. Rezeki seseorang. Nah, rezeki seseorang itu memang sudah ditentukan oleh Allah saat ia dikadar dalam kandungan ibunya 4 bulan. Nah, namun manusia itu bertugas menjemput atau mencari rezeki itu. Apabila bersemangat dalam mencari rezeki tanpa meninggalkan nilai-nilai ibadah kepada Allah, maka rezekinya itu berkah dan banyak. Bahkan sebaliknya, jika manusia malas mencari rezeki, maka akan mendapatkan rezeki yang sedikit dan bahkan hidupnya itu cenderung kekurangan. Nah, jadi ada kalanya rezeki banyak tetapi kurang berkah atau kurang bermanfaat, tapi perlu ditelusuri kenapa jadi bisa begitu. Nah, mungkin dalam menyalurkan rezeki kurang tepat atau usaha untuk mencari rezeki itu masih kurang halal. Nah, jadi kadang ada yang diuji oleh Allah melalui sakit, kehilangan dan lain sebagainya, tergantung manusia menyikapinya. Jadi yang jelas sebagai manusia tetap berusaha mencari rezeki meskipun takaran rezeki setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi bentuk-bentuk usaha manusia seperti ingin pandai, ingin berhasil, mencapai cita-cita, ingin banyak rezeki, ingin berjodoh sesuai pilihannya, dan lain sebagainya, hendaklah selalu dilakukan. Allah selalu mengetahui usaha-usaha bagi setiap manusia. Nah, jika manusia itu berusaha sukses, lalu Allah mengabulkan, berarti memang Allah itu mentakdirkan secara demikian. Bahkan sebaliknya, jika Allah belum mengabulkan atau tidak mengabulkan usaha itu, berarti Allah mentakdirkan belum apa yang kita inginkan tadi. Dan di balik semua itu pasti ada hikmah yang tersembunyi, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, itu tadi beberapa macam-macam
dari takdir. Bagaimana murid-murid, apakah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke pembahasan yang D. Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Baik, kita melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan yang D mengenai contoh-contoh qada dan qadar. Nah, jadi Ibu akan mengisahkan sebuah contoh yang mana contoh ini adalah sebuah kejadian gempa bumi yang menggegerkan sebuah wilayah. Nah, jadi banyak korban yang meninggal dunia akibat terkena reruntuhan bangunan dan pepohonan yang tumbang di mana-mana akibat kejadian gempa bumi tadi. Namun ada seorang lelaki tua yang terselamatkan dari bahaya maut. Walaupun sudah sehari semalam laki-laki rentai yang sudah tidak dapat berjalan itu berada di bawah reruntuhan bangunan rumahnya, namun ia tetap selamat. Nah, sang kakek itu terlindungi dengan reruntuhan langit-langit rumahnya yang tidak sampai hancur dan tidak sampai jatuh ke lantai, sehingga kakek yang sedang tidur di bawah langit-langit kamarnya yang di atas itu ia masih bisa bernapas karena udara bisa masuk lewat sela-sela lubang dari reruntuhan yang ada itu. Nah, jadi itulah takdir kakek yang masih belum saatnya menghadap Allah, sementara yang lebih muda sehat dan bisa berlari malah meninggal dunia akibat kejadian gempa bumi tersebut. Nah, itu adalah contoh dari qada dan qadar. Baik, Ibu akan mencontohkan yang selain pada itu. Contoh kedua mengenai misal Ibu Ani ini adalah figur seorang ibu dan istri yang mandiri. Nah, jadi keadaan suaminya yang sakit-sakitan dan memiliki 4 orang anak yang masih usia sekolah, beliau tidak pernah patah semangat dalam mencari nafkah. Semua perasaan pesimis sempat dirasa Ibu Ani karena suaminya yang bekerja sebagai karyawan swasta itu di sebuah pabrik roti tiba-tiba terserang sakit asam urat yang kambuhan gitu. Nah, jadi jika penyakit suaminya sedang kambuh gitu, maka tidak dapat bekerja dan otomatis tidak punya upah. Jadi bahkan Ibu Ani itu mencari uang untuk berobat suaminya. Bu Ani itu tidak pantang semangat. Bu Ani selalu membuka catering dan dibantu oleh anak-anaknya tersendiri. Jadi usaha catering yang tidak besar itu lambat laun menjadi besar dan sudah memiliki beberapa karyawan. Kini Ibu Ani dan anak Ibu Ani itu yang sudah besar, bahkan sudah ada yang bekerja. Jadi doa pun selalu dipanjatkan kepada Allah agar diberi kelancaran dalam usaha dan suaminya pun disembuhkan. Nah, maka dari itu akhirnya suaminya itu sembuh dan dapat membantu usaha Bu Ani. Kini cateringnya sudah cukup terkenal di kotanya. Nah, itu tadi contoh dari qada dan qadar, yang mana Ibu Ani itu adalah seorang yang pekerja keras, bahkan tidak pernah mengeluh gitu. Nah, itu tadi ada 2 contoh mengenai qada dan qadar. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Alhamdulillah sudah bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya yang perilaku beriman kepada qada dan qadar. Nah, jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar itu senantiasa selayaknya memiliki keimanan kepada rukun Islam secara utuh. Kenapa? Karena perilaku-perilaku itu dilakukan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku tersebut diantaranya yang pertama, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau bisa disebut dengan berikhtiar. Nah, jadi sebelum kita itu menyerahkan segala persoalan kepada Allah, setidaknya orang yang beriman kepada qada dan qadar itu berusaha dengan sungguh-sungguh dahulu untuk mencapai keberhasilan atau sesuatu yang dia inginkan. Nah, meskipun Allah berkehendak lain dan usahanya itu menandakan takdir Allah adalah yang terbaik buatnya. Setidaknya kita itu bisa berusaha terlebih dahulu sebelum kita itu menyerahkan segala persoalan itu kepada Allah.
Kemudian yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah adalah atau bisa disebut dengan tawakal. Nah, jadi tawakal ini adalah kelanjutan dari ikhtiar tadi. Nah, berusaha bersungguh-sungguh. Nah, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, pasti kita itu menyerahkan segala persoalan kepada Allah atau disebut dengan tawakal. Nah, jadi setelah manusia tadi kan berusaha sebaiknya segala persoalan itu, maka akan diserahkan kepada Allah. Kenapa jadi demikian? Karena manusia adalah lemah, jadi tidak mungkin dapat mengatasi persoalan itu secara sendiri. Selain itu, manusia perlu ketenangan secara batin, maka seharusnya bertawakal kepada Allah. Semua itu Allah yang menentukan lewat takdirnya yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Kemudian yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah atau bisa disebut dengan bersyukur. Nah, jadi bersyukur adalah ciri orang yang tahu belas kasih baik yang datang dari sesama manusia maupun dari Allah. Orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah akan ditambah nikmatnya, dan tidak mau bersyukur akan mendapatkan azab. Nah, oleh karena itu, selaku orang yang beriman kepada qada dan qadar, sudah selayaknya kita itu harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita itu harus bisa menerima takdir dari Allah. Jangan kita itu suka mengeluh. Kita itu harus sering-sering bersyukur kepada Allah, karena itu bentuk kita berterima kasih kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Juga disebut dengan takwa. Nah, jadi takwa adalah simbol orang yang beriman, menjalankan rukun Islam yang berjumlah ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan beribadah atau beribadah haji bagi yang mampu. Nah, jadi cerminan orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kelima adalah rela atau menerima pemberian Allah, bisa disebut dengan qanaah. Nah, jadi menerima pemberian Allah itu dengan ikhlas merupakan bentuk beriman kepada qada dan qadar. Jadi kerelaan itu didasari sudah takdirnya dari Allah, akan diterimanya tanpa sedikit pun kita itu mengeluh atau membanding-bandingkan dengan orang lebih yang beruntung. Misalnya nih, kita nih kenapa kada berduit ya, sedangkan keluarga di sana berduit. Nah, itu jangan. Seharusnya kita itu bisa menerima pemberian dari Allah. Kita itu harus bisa bersyukur, bersikap qanaah. Nah, kemudian yang keenam adalah tahan godaan atau sabar. Nah, jadi menahan segala sesuatu dari golongan nafsu duniawi juga merupakan perilaku orang yang mengimani adanya qada dan qadar. Dia menyadari di dunia itu penuh dengan godaan dan ujian. Biasanya sikap orang tersebut tidak mudah terpengaruh oleh rayuan dunia atau disebut glamor. Nah, jadi dia itu lebih suka bertafakur kepada Allah dan menjalani takdirnya dengan penuh keikhlasan. Jadi orang itu sadar bahwa segala sesuatu yang menentukan dan yang menetapkan hanyalah Allah. Manusia hanya menjalaninya. Nah, itu tadi beberapa perilaku beriman kepada qada dan qadar. Maka dari sebab itu, alangkah baiknya kita harus setelah kita mempelajari mengenai beriman kepada qada dan qadar, alangkah baiknya kita itu selalu bisa berperilaku mengenai beriman qada dan qadar ini. Baik, pembahasan kita sudah habis. Nah, bagaimana kepada murid-murid? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu yang akan memberikan tugas kepada kalian. Bagaimana sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian? Mungkin sudah bisa dipahami lah. Alhamdulillah, baik. Nah, karena pembahasan kita sudah habis, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya berupa PR rumah aja. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai qada dan qadar. Nah, jadi tugasnya itu adalah kalian buat contoh-contoh mengenai perilaku qada dan qadar. Nah, silahkan kalian buat
3 contoh, masing-masing satu orang itu buat 3 contoh mengenai qada dan qadar. Dikumpulnya besok jam 12 malam terakhir. Silahkan kumpul di via WA grup aja. Nah, itu tadi tugas dari Ibu. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami. Nah, baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan sedikit memberikan simpulan pembelajaran kita mengenai qada dan qadar. Nah, baik, sebelum Ibu menyimpulkan, apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan? Ayo, siapa? Kada lah. Baik, ulun aja genau yang menyimpulkan. Nah, jadi qada itu secara bahasa adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, atau hukum, pemberitahuan dan ciptaan Allah sejak zaman ajali atau rencana dari Allah. Sedangkan qadar adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman ajali atau pelaksanaan qada dan qadar juga. Nah, jadi gabungan atau perpaduan antara qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Nah, jadi takdir itu terbagi menjadi dua, ada takdir mubram dan ada takdir muallak. Nah, takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar oleh manusia, sedangkan takdir muallak adalah takdir yang dapat diusahakan oleh manusia. Nah, maka dari itu kita harus berperilaku kita sebagai orang yang beriman, maka kita itu harus berperilaku mengenai qada dan qadar dengan cara berikhtiar, bertawakal, syukur, bertakwa, qanaah, dan yang terakhir adalah sabar. Nah, itu tadi kesimpulan dari Ibu. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberi manfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu minta maaf, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.